Kita memasuki acara ke-8 untuk praktikum dasar-dasar fisiologi tubuhan, di mana kita ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Laju fotosintesis dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan, sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal terdiri dari klorofil, enzim, hormon, ketahanan daun, genetik, serta umur daun. Sedangkan faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis yang berasal dari eksternal yaitu intensitas cahaya, suhu, warna cahaya, konsentrasi CO2, konsentrasi O2, ketersediaan air, serta nutrisi. Nah, pada tujuan praktikum kali ini, kita ingin mengetahui pengaruh faktor eksternal berupa intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis. Kita masuk ke definisi apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah merupakan proses di mana energi cahaya berubah menjadi energi kimia yang digunakan sebagai bahan energi atau bahan baku kegiatan organisme tersebut atau tumbuhan. Ini adalah reaksi umum dari fotosintesis di mana bahan bakunya berupa CO2 dan H2O, tempat terjadinya di klorofil, untuk menangkap energi cahaya atau energi cahaya digunakan sebagai energi untuk menghasilkan molekul karbohidrat dalam bentuk gula dan O2. Nah, energi kimia ini merupakan molekul karbohidrat seperti gula yang dihasilkan dari sintesis CO2. Nah, laju fotosintesis dapat ditentukan dengan menghitung jumlah CO2 yang diserap maupun jumlah O2 yang dihasilkan. Berikut adalah tokoh yang berperan dalam perkembangan ilmu fotosintesis, yaitu adalah Jan Ingenhousz, di mana beliau mempelajari tentang kemampuan tanaman untuk memurnikan udara. Dari proses tersebut diinvestigasi bahwa faktor yang mempengaruhi proses tersebut adalah intensitas cahaya, waktu, tipe tanaman, serta bagian tanaman. Dari data yang dihasilkan bahwa gas yang dikeluarkan oleh tumbuhan berupa O2. Nah, energi dibutuhkan dalam bentuk energi cahaya untuk proses tersebut. Dan bagian yang berdaun hijau saja yang mampu mengeluarkan O2. Nah, kita selanjutnya masuk ke kloroplas dan klorofil. Apa bedanya? Kita lihat bahwa kloroplas adalah organel sel di mana dikelilingi oleh dua unit membran yang di dalamnya terdapat stroma dan granum. Kalau kita ingat pelajaran pekan lalu bahwa stroma merupakan tempat terjadinya reaksi gelap, di mana reaksi gelap tidak membutuhkan energi cahaya. Sedangkan grana atau granum adalah tumpukan tilakoid, di mana tempat ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi cahaya. Nah, klorofil ini, apa bedanya dengan kloroplas? Kalau kloroplas tadi adalah organel sel, bagian dari sel, sedangkan klorofil adalah sebuah pigmen warna hijau yang terdapat pada kloroplas. Jadi, klorofil itu adalah pigmennya. Mekanisme fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Apa itu reaksi terang? Reaksi terang adalah reaksi yang memerlukan cahaya. Jadi energi cahaya dibutuhkan untuk memfotolisis air sehingga menghasilkan elektron yang nantinya elektron tersebut digunakan untuk ATP dan NADPH. Jadi reaksi terang tersebut menghasilkan daya asimilasi atau energi. Selanjutnya, reaksi gelap adalah reaksi yang tidak memerlukan cahaya yang fungsinya adalah untuk mereduksi CO2 sehingga menghasilkan molekul karbohidrat. Nah, pada reaksi terang dihasilkan ATP dan NADPH atau daya asimilasi yang nantinya digunakan untuk memfiksasi CO2 sehingga menghasilkan karbohidrat. Jangan lupa bahwa reaksi gelap memiliki tiga tipe, yaitu tipe tanaman C3, yaitu siklus Kelvin, kemudian C4 atau siklus Higgs, serta CAM. Reaksi terang pada fotosintesis terdiri dari dua sistem yang diawali oleh fotosistem 2 dan kemudian dilanjutkan oleh
fotosistem 1. Apa bedanya? Fotosistem 2 memiliki klorofil A, klorofil B, pikobili, protein, dan karotenoid. Sedangkan fotosistem 1 terdiri dari klorofil A, klorofil B, serta karotenoid. Kemudian, pusat reaksi. Pusat reaksi fotosistem 2 yaitu P680, sedangkan pusat reaksi pada fotosistem 1 yaitu P700 yang dikelilingi oleh 300-400 klorofil. Kemudian panjang gelombang maksimum pada fotosistem 2 yaitu 673 nanometer, sedangkan fotosistem 1 mampu menyerap panjang maksimum sebesar 683 nanometer. Berikut adalah ilustrasi bagaimana elektron terakumulasi kemudian ditransfer dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, di mana energi matahari diserap dalam bentuk foton oleh klorofil kemudian terakumulasi pada pusat reaksi di fotosistem 2 yaitu P680. Kemudian elektron berpindah dengan bantuan molekul transfer. Selanjutnya berpindah ke fotosistem 1. Nah, di fotosistem 1 terakumulasi di pusat reaksi P700, di mana di P700 tersebut menghasilkan ATP dan NADPH. Berikut adalah detail cara kerja elektron dihasilkan pada masing-masing fotosistem. Klorofil yang berbentuk lempengan tersebut menyerap foton dari energi cahaya. Kemudian elektron dihasilkan dan diakumulasi pada pusat reaksi. Pusat reaksi fotosistem 2 yaitu P680, sedangkan pusat reaksi pada fotosistem 1 yaitu P700. Ketika elektron sudah terakumulasi pada masing-masing pusat reaksi, kemudian ditransfer dari fotosistem 2 ke fotosistem 1 untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Setelah mempelajari faktor internal yang mempengaruhi laju fotosintesis, mari kita lanjutkan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi laju fotosintesis. Kita mulai dari intensitas cahaya. Intensitas cahaya akan mempengaruhi laju fotosintesis karena intensitas cahaya adalah energi yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Nah, jangan lupa bahwa tanaman dipengaruhi oleh tipe tanaman tersebut. Ada tipe tanaman C3 yang dapat tumbuh secara maksimal di bawah naungan atau intensitas cahaya rendah, sedangkan tanaman C4 mampu hidup pada lingkungan yang terpapar dengan intensitas cahaya penuh, sehingga semakin tinggi intensitas cahaya, semakin tinggi laju fotosintesis. Selanjutnya adalah warna cahaya, di mana kalau klorofil A dan klorofil B mampu menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda. Kenapa? Karena panjang gelombang cahaya tersebut dipengaruhi oleh struktur dari klorofil tersebut. Nah, ini adalah absorban spektrum dari photopigments, di mana klorofil adalah pigmen berwarna hijau yang tidak menyerap warna hijau atau cahaya warna hijau akan selalu diteruskan. Sedangkan warna biru ketika diuji tidak ada warna biru yang dipancarkan, sehingga pada tanaman yang berdaun hijau atau yang memiliki warna pigmen hijau secara dominan akan mampu berfotosintesis pada warna cahaya yaitu biru. Sinar matahari merambat dalam bentuk kuanta atau foton, sehingga sinar matahari yang diserap oleh klorofil dengan cahaya panjang gelombang 400-800 nanometer. Selanjutnya suhu. Apa kaitannya suhu dengan laju fotosintesis? Jangan lupa bahwa laju fotosintesis dipengaruhi oleh enzim, di mana kerja enzim sangat dipengaruhi oleh suhu. Suhu optimal untuk kerja enzim adalah sekitar 5 derajat sampai 35 derajat Celcius. Bagaimana bila suhu di bawah itu? Bila suhu lebih dingin atau lebih rendah, maka proses laju fotosintesis akan terhambat akibat enzim mengalami deaktivasi. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, enzim akan mengalami kerusakan karena enzim terdiri dari atau tersusun dari protein, di mana protein pada suhu yang tinggi akan mengalami denaturasi.
Dari dasar teori yang kita sudah pelajari, kita akan menyimpulkan bagaimana pentingnya fotosintesis bagi tumbuhan, bahwa fotosintesis tersebut mengubah energi cahaya menjadi energi kimia, di mana energi kimia tersebut digunakan untuk proses metabolisme dan pertumbuhan tumbuhan, menghasilkan senyawa penyusun organ tumbuh-tumbuhan seperti daun, batang, akar, maupun bagian-bagian generatif lainnya.